Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertatap muka walaupun kondisinya secara online. Apapun itu alasannya, ini karena memang kehendak Allah dan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita. Tidak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah mengajarkan kita bagaimana cara untuk menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga telah dicontohkan oleh beliau. Kita selaku umatnya wajib dan seyogianya lah untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, dan satu lagi jangan lupa semangat. Kita bertemu di Matsama, masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah, di mana dalam kesempatan kali ini Bapak mau menjelaskan perihal madrasah. Jadi pengenalan lingkungan tentang madrasah. Namun tidak bisa saya kenalkan secara fisik, hanya secara teori mungkin. Lebih globalnya akan saya jelaskan apa itu madrasah. Sesuai dengan katanya madrasah, berasal dari bahasa Arab, dia ismul makan, tempat. Tempat apa? Tempat untuk belajar. Madrasah atau sekolah itu salah satu sebutan tempat untuk belajar, di mana di sana ada aktivitas atau ada kegiatan belajar mengajar. Di sana pula ada yang berposisi sebagai siswa, ada yang berposisi sebagai guru, ada yang berposisi sebagai pengelola. Semuanya terkait dengan kependidikan, semuanya terkait dengan pembelajaran sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan harapan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor 20 tahun 2013. Anak-anakku sekalian, dalam pengenalan madrasah ini, khususnya Madrasah Aliyah Yupi. Madrasah Aliyah Yupi itu sesungguhnya telah berdiri mulai dari tahun 1986, yang kemudian berkembang dan pindah ke 1986 itu berada di tempatnya di Pajagalan Soreang, yang kemudian pindah ke Citaliktik yang sekarang ini ada pada tahun 1989. Itu awal mulanya. Dan lokasi kelas-kelas untuk Madrasah Aliyah Yupi itu sekarang yang berada di jalan itu. Di depan Sanawiyah ada Jalan Gading. Itu sebelum sebelum belokan di Alpa, di situ pencucian, kemudian di situ ada tempat Honda, bengkel Honda. Nah, di situ itu area-area yang dulunya memang dijadikan sebagai kelas-kelas untuk Madrasah Aliyah. Kemudian ada pertukaran oleh pemerintah bahwa Madrasah Aliyah pindah ke belakang dan di situ dipergunakan untuk area jalan umum, seperti yang anak-anakku sekalian lihat kondisi sekarang. Bapak pada saat itu masih berada di tempat jalan sekarang itu dan kondisinya semuanya sawah. Kalau sekarang kondisinya udah bahwa Cincin itu sekarang udah jadi jantung kota. Nah, itu Madrasah Aliyah zaman dahulu. Kemudian berkembang. Madrasah Aliyah ini berkembang seiring generasi-generasi kepemimpinan. Yang pertama kepemimpinan
dibawa oleh Bapak Haji Sulaiman Paruk itu sebagai kepala sekolahnya. Kemudian yang kedua itu Bapak Haji Dadang Maksum sebagai kepala sekolahnya, dan generasi ketiga itu 1 tahun oleh Bapak Haji Alid Abdullah, dan terakhir keempat kepemimpinan saya. Di masa perkembangannya, setiap dekade itu disesuaikan dengan zaman dan kondisinya, serta tuntutan-tuntutan dari masyarakatnya. Artinya, perkembangan pembelajaran, perkembangan materi itu pun juga disesuaikan dengan regulasi yang ada, pun juga dengan tuntutan yang ada sebagai MBS, manajemen berbasis sekolah, atau MBM, manajemen berbasis madrasah. Untuk kekinian, di mana kepemimpinan yang sekarang saya diamanahi untuk memimpin Madrasah Aliyah ini, sekarang di mana eranya era 4.0 atau era digitalisasi, semuanya sudah digital. Pasar digital sekarang, berkomunikasi sudah digital, anak-anak sudah terbiasa dengan digital. Pada zaman dahulu, zaman senial sebelum digital itu, ya tidak semua orang memegang HP, memegang Android. Tidak semua orang loyal dengan digital, tapi sekarang semuanya sudah loyal dengan digital. Artinya pembelajaran pun juga udah digitalisasi. Oleh karenanya tuntutan pembelajaran, tuntutan madrasah, tuntutan sekolah itu mengarah kepada bagaimana sumber daya manusia itu bisa untuk survive di era digitalisasi itu. Jadi skill yang harus dimiliki sumber daya manusia sekarang itu mengoptimalkan, memberdayakan digital yang ada ini dalam rangka menjalani kehidupan. Kehidupan yang seperti apa tentunya menjadi pertanyaan bagi kita. Bahwa kehidupan yang harus kita jalani yang pertama adalah kehidupan yang sesuai dengan syariat agama tentunya. Karena kita umat Islam, syariat agama menjadi hal yang paling utama, yang paling pertama. Walaupun eranya digital, tetap bahwa akidah, bahwa syariah itu nomor 1 bagi kita. Jadi kita bisa berjalan seiring zaman digitalisasi, syariah pun juga akidah kita semakin mantap. Kemudian yang kedua, di era digitalisasi ini, bahwa pengetahuan kita itu dituntut untuk lebih berkembang. Karena sekarang untuk mencari ilmu itu tidak hanya dalam satu buku. Anak-anakku sekalian bisa browsing, bisa berselancar di Google mencari ilmu tentang apapun. Semua dunia itu dalam genggaman jari-jari. Jadi mencari informasi tentang keilmuan itu jangan mempersempit pikiran kita. Bahwa jendela ilmu sekarang semakin terbuka di era digitalisasi ini. Maka madrasah pun juga dituntut seperti itu. Termasuk Madrasah Aliyah Yupi ini menuntut semua siswa-siswanya agar melek teknologi, agar melek dengan digital itu sendiri, agar mampu mempergunakan digital itu sendiri untuk mengembangkan pikirannya, untuk menyerap ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan skill sumber daya manusianya. Jadi tidak hanya terpaku, tidak hanya terkait dengan guru-guru yang ada atau dengan buku-buku sumber yang ada. Banyak sekali sumber sekarang. Itu era digitalisasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Artinya tuntutan madrasah terhadap ilmu pengetahuan, terhadap perkembangan era digitalisasi ini. Kemudian yang ketiganya, di era digitalisasi ini pun juga dituntut adanya karakter-karakter yang mutakhir, karakter-karakter yang kuat. Oleh karenanya Madrasah Aliyah Yupi itu membuat satu visi, membuat satu misi yang memang bisa mengkolaborasikan ketiga itu sehingga sinergis. Kita berharap bahwa sumber daya manusia, output dari Madrasah Aliyah Yupi ini memang betul-betul sinergi ketiganya, yakni ilmu pengetahuannya, kemudian agamanya, kemudian dia memiliki karakter yang positif, karakter yang kuat.
karakter yang seperti apa? Tentunya karakter yang memang dituntut oleh agama pun juga karakter yang diharapkan oleh negara dan bangsa kita ini. Yang diterjemahkan nanti di dalam misi Madrasah Aliyah. Karena visi dari Madrasah Aliyah ini, Madrasah Aliyah Yupi khususnya ini adalah menjadi madrasah yang unggul. Unggul dalam apa? Tadi tiga. Jadi 3 komponen. Dia unggul dalam agamanya tentunya. Kemudian unggul dalam pengetahuannya, dia harus berkembang. Dan yang ketiga adalah unggul dalam karakternya. Karena karakter yang akan dikembangkan di sini pun juga ada karakter kepemimpinan, pun juga ada karakter kewirausahaan. Nilai-nilai itu semuanya harus dikembangkan. Dan adik-adik sekalian harus memiliki dan harus termotivasi, harus ingin memiliki keinginan untuk meraih nilai-nilai itu. Karena saya pikir nilai-nilai positif itulah yang akan membawa semua generasi, yang akan membawa semua sumber daya manusia itu menjadi baik di era ini. Pun juga akan bisa survive dengan tuntutan zaman. Nah itu. Kemudian di samping Madrasah Aliyah ini menjadi madrasah yang unggul, pun juga dia menjadi madrasah yang teladan. Apa arti teladan itu? Dia memulai, dia mau memiliki motivasi, dia terdepan. Oleh karenanya tuntutannya bahwa adik-adik mulai dari sekarang itu harus termotivasi dalam rangka tuntutan persaingan ini untuk menjadi terdepan. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal kebaikan-kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Kalau dalam sistem pendidikan, khususnya di madrasah ini, tetap tidak akan lepas dari 3 ranah itu, yakni agama, ilmu pengetahuan, pun juga karakter. Ketiga ini memang sudah diamanatkan pun juga oleh undang-undang, terutama di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pun juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diamanatkan bahwa manusia-manusia yang memiliki karakter, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa itu sebagai satu tuntutan tentunya. Agar apa? Agar menjadi masyarakat atau masyarakat madani atau high society. Jadi masyarakat yang tinggi apanya? Tentunya adalah tinggi derajatnya. Ketika tinggi derajatnya berarti itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas itu ketika dikaitkan dengan zaman adalah sumber daya yang mampu surfing di dalam kehidupan, gelombang-gelombang kehidupan di era digitalisasi itu. Nah, karakter-karakter itulah yang harus dibangun tentunya. Oleh karenanya, apa sekarang motivasi yang harus dimiliki oleh seorang siswa, seorang pembelajar? Ketika tadi Bapak bicarakan bahwa madrasah itu sebuah tempat di mana terjadinya aktivitas kegiatan belajar mengajar. Nah, sebagai penuntut ilmu, sebagai pembelajar, apa motivasinya ketika melihat era ini yang harus pertama kali dibangun? Yang pertama harus dibangun adalah motivasi semangat, keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan menjadi juara tentunya. Juara dalam hal apa? Juara dalam hal menjalani kehidupan agar bisa survive. Di samping survive, hidup di dalam kehidupan era ini, juga dia bisa surfing. Arti surfing dalam gelombang kehidupan dengan cobaan-cobaan, dengan godaan-godaannya. Tetap generasi kita harus bisa hidup melawan itu dan tetap tujuannya fokus untuk menjadi seorang juara. Nah, kemudian dari semangat itu harus juga muncul rasa syukur, karena satu manusia yang selalu terlupakan dan kadang selalu melupakan dan kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan, yaitu syukur. Memiliki rasa syukur, bersyukur dari apa yang telah diberikan oleh Allah, bersyukur dari apa yang telah ditentukan oleh Allah, bersyukur dengan kondisi kita yang ada. Kita jalani ini semuanya dengan penuh harapan.
kita jalani ini semuanya sebagai sebuah ikhtiar dalam rangka perubahan. Kita jalani ini semuanya dalam rangka mencari ridho Allah tentunya. Karena ketika Allah meridhoi kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, insya Allah Allah akan kabulkan. Artinya bahwa di dalam pembelajaran di Madrasah Aliyah IUP itu, yang pertama titik tekannya adalah permasalahan agama. Permasalahan agama sesuai dengan namanya madrasah. Madrasah itu dalam bahasa Arab. Identiknya ketika berbicara masalah bahasa Arab adalah agama. Ketika bicara agama adalah Islam tentunya. Jadi di Indonesia madrasah itu adalah tempat pembelajaran orang-orang Islam. Karena tidak ada madrasah tempat belajar orang-orang Kristen atau agama lainnya. Anak-anakku sekalian, yang kedua, bahwa bukan berarti madrasah itu adalah sebuah sekolah atau tempat yang tertinggal, tidak. Di dalam undang-undang, madrasah dengan sekolah itu disejajarkan. Jadi madrasah aliyah dengan sekolah menengah atas itu adalah sama, sejajar posisinya. Artinya bahwa untuk menjadi presiden dari madrasah aliyah itu bisa mungkin ketika jalurnya sesuai. Untuk menjadi seorang jenderal dari madrasah aliyah itu pun juga mampu. Kenapa? Karena pendidikan itu setara. Sekarang mau kuliah dimanapun juga, dari madrasah aliyah disetarakan. Seperti kakak-kakak kalian, alumni yang tahun kemarin itu alhamdulillah ada beberapa yang sudah diterima di perguruan tinggi melalui beasiswa. Sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Mereka ada yang mengambil manajemen, mereka ada yang mengambil teknik informatika, mereka ada yang mengambil keguruan. Semuanya itu adalah perguruan tinggi umum, bukan perguruan tinggi agama. Dan mereka semuanya itu mendapatkan beasiswa. Nah, tinggal kembali pertanyaannya. Apakah Anda mau seperti mereka ketika punya keinginan untuk melanjutkan dengan tanpa biaya atau beasiswa, karena sebuah penghormatan seorang siswa mendapatkan beasiswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga kakak-kakak kalian yang memang setelah lulus itu menjadi polisi, menjadi tentara. Banyak nanti kalau Bapak belum bisa menjelaskan secara detail, secara keseluruhan, cuman para alumni yang sudah sukses menjadi polisi, para alumni yang sudah sukses menjadi tentara, bahkan ada juga menjadi entrepreneur, menjadi pengajar, menjadi ustadz, semuanya bervariasi, ya, menjadi pembisnis gitu. Jadi keluar, dia lulus dari madrasah aliyah, kemudian dia sekolah di perguruan tinggi jurusan pertanian, lulusnya jadi pengusaha. Artinya peluang apapun bisa. Lulusan madrasah aliyah bukan berarti menjadi pendidik agama, tidak. Tidak hanya itu saja. Tapi bagaimana harapannya, apapun dia profesinya di luar nanti, agama sebagai basicnya. Jadi apapun dia pekerjaannya, tetap agama menjadi basicnya. Karakter-karakternya adalah karakter-karakter baik dari keagamaan, karakter-karakter positif yang sudah disampaikan, yang sudah diajarkan, terutama di madrasah aliyah. Untuk era sekarang ini ada pembinaan nilai karakter kepemimpinan pun juga nilai karakter kewirausahaan. Seperti apa itu? Nanti bisa kita laksanakan, kita bisa jalani, kita bisa lihat, dan juga bisa kita dengarkan nanti dari pemateri lain. Terutama nanti ada pemateri yang menyampaikan urusan kurikulum, ada pembelajaran perihal tentang kepemimpinan dan juga entrepreneur. Di situ nilai-nilainya akan dikembangkan, nilai-nilainya akan dibangkitkan, akan ditumbuhkan agar apa? Anda sekalian menjadi seorang yang juara, Anda sekalian menjadi orang yang bermutu dengan jiwa-jiwa itu. Karena tidak semuanya orang bisa menjalani kehidupan ini tanpa dengan nilai karakter yang baik, terutama tadi nilai kepemimpinan, pun juga nilai-nilai kewirausahaan atau entrepreneur.
Entrepreneur jangan diinterpretasikan atau jangan diterjemahkan sebagai pedagang, sebagai pengusaha, bukan. Nilai-nilai entrepreneur itu di samping untuk kesana arahnya, tapi untuk menjalani kehidupan pun juga karakter itu harus dimiliki. Artinya bahwa Anda sekalian harus punya karakter itu. Di samping karakter-karakter yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama. Karena dua karakter itu pun juga ada pada karakter Rasulullah. Kita selaku umatnya, why not? Kenapa tidak mengikuti karakter Rasulullah sebagai seorang yang sukses di dunia pun juga seorang yang sukses di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa bareng dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa setidaknya mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Agar kita bisa survive di dalam kehidupan, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan aman, damai, tentram, senang. Jangan lupa harus senang kita hidup di sekarang ini. Sekarang ini musimnya corona. Jadi wabah corona ini menjangkit kemana-mana termasuk di dalam dunia pendidikan. Sehingga pendidikan pun juga harus seperti ini, kita daring. Jadi kita harus online sekarang. Tidak boleh tatap muka. Kenapa? Ini Jawa Barat, itu zonanya sudah kuning. Kita tidak bisa belajar tatap muka, secara tatap muka. Oleh karenanya alternatifnya tadi, bahwa era sekarang ini, zaman sekarang ini adalah zaman digital. Kita harus siap dan mampu hidup berada di zaman ini. Bukan berarti pembelajaran menjadi tidak ada, tapi pembelajaran menjadi kreatif, menjadi aktif, menjadi inovatif, harus menjadi lebih menyenangkan. Kita semua senang, guru-guru senang menjalani kehidupan di era digital ini melalui digital, melalui aplikasi-aplikasi, melalui internet. Kita akan selalu belajar di wilayah-wilayah internet nantinya. Kalian semuanya pun juga sama. Tidak toh melulu membuka buku, memegang fisiknya buku, tapi bagaimana jari jemari kita bisa menunjukkan buku-buku yang harus dibaca dalam satu genggaman. Tidak perlu kita banyak beli buku, tapi ilmunya lebih daripada perpustakaan. Tinggal satu, kita harus punya keinginan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan satu permintaan, nanti akan Bapak tagih buat kalian semuanya. Permintaannya kalian tulis. 1. Apa motivasi kalian masuk di Madrasah Aliyah Yupi ini? Sekali lagi, nomor 1, apa motivasi kalian masuk di Madrasah Aliyah Yupi ini? Kemudian yang kedua, kalian mau jadi apa setelah keluar dari Madrasah Aliyah Yupi? Dan itu harus punya, mulai dari awal harus dimiliki. Apa keinginannya? Apa mau melanjutkan atau mau bekerja tidak melanjutkan? Jadi itu silakan jawab. Yang ketiganya, bahwa kalian mulai dari sekarang harus terbiasa dengan digital untuk menuntut ilmu. Apa yang harus kalian lakukan? Jadi 3 pertanyaan, nanti dijawab di dalam satu lembar jawaban. Jawabannya lebih banyak lebih bagus lah. Artinya motivasinya apa saja silakan disebutkan. Kalau cita-citanya mungkin 1 aja. Apa mau melanjutkan atau tidak melanjutkan? Mau jadi apa kalau tidak melanjutkan? Kalau melanjutkan berarti sekolah lagi, kuliah mau jadi apa? Nanti jurusan yang mau diambil apa tentunya begitu. Nah mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian walaupun di rumah sehat walafiat. Dan juga keluarga sehat walafiat di sana, bapaknya, ibunya juga tolong disampaikan salam dari saya
Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Salam semangat dan selalu bersyukur.